Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yai, di sini saya mewakili jamaah Masjid Raudhatul Jannah terkait dengan sholat Jumat. Sholat Jumat pada tanggal 6 tanggal 6 kemarin. Seperti yang sudah kita ketahui, pada waktu itu kita kedatangan tamu dari Syekh Awad dari Sudan. Untuk sholat Jumatnya kemarin dilakukan pembacaan surat Fatihahnya itu sir, tidak terdengar, pelan. Terus yang kedua, pelaksanaan sholat Jumatnya pun juga agak cepat dari yang biasanya. Ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Ini sholatnya seperti apa? Apakah ini sah? Apabila sah, ini mengapa kok tidak seperti biasanya, seperti sholat Jumat atau sholat pada umumnya kita? Itu aja Yai. Ngapunten atas keterbatasan ilmu kami yang tidak bisa menjawab dari jamaah ini. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah kemarin hadir ya, waktu Syekh Awad itu datang. Alhamdulillah. Adanya sholat jahriyah, yaitu sholat yang suaranya dikeraskan. Lalu sholat sirriyah, sholat yang bacaannya dipelankan. Di awal-awal Rasulullah SAW menyampaikan agama ini, yang iman kepada Rasulullah itu hanya sedikit. Karena itu Rasulullah SAW kalau sholat itu pelan. Jika siang sholatnya pelan. Karena takut diketahui orang-orang kufar, karena Rasulullah penganutnya hanya sedikit itu, yang iman pada Rasulullah sedikit. Setelah maghrib, zaman dulu maghrib itu rumahnya kan kita tahu ya, rumah di Jazirah Arab itu kalau zaman dulu tidak begitu dempet ya, agak jauh-jauh di pedesaan itu kan tanah banyak ya. Enggak ada rapat seperti di sini atau di kota-kota besar lainnya, enggak. Itu sudah sekarang 1400 tahun. Kalau dulu rumah itu agak jarang. Jadi kalau sudah maghrib itu gelap dulu. Tidak ada listrik, tidak ada apa. Ya, umpamanya sholat itu dikeraskan, itu orang kafir sudah tidak dengar. Orang yang tidak iman itu dengar. Maghrib, isya, subuh. Itu dikeraskan sehingga itu jadi syariat. Kalau zuhur asar itu sirriyah pelan, kalau maghrib isya subuh itu dikeraskan. Tapi keras dan pelan ini tidak jadi rukun, gampangnya rukunnya sesuatu yang harus dilakukan di sholat, tidak. Sunnah hukumnya. Apa sunnah itu? Sunnah itu jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggal ya tidak apa-apa. Sholat duha, sholat witir dikerjakan dapat pahala. Tidak dikerjakan apa berdosa? Tidak berdosa. Mengeraskan suara, memelankan suara ini juga sunnah. Umpamanya kita sholat maghrib pelan suaranya, sholatnya tetap sah. Tidak apa-apa. Artinya secara sholat tetap sah. Karena itu bukan sesuatu yang harus, yang wajib dilakukan. Tidak. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sholat duhur dikeraskan suaranya mungkin.
Kan jarang ya sholat asar keras suaranya. Nah, itu makruh, tapi tidak sampai membatalkan sholat, tidak. Termasuk sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini sholat sunnah yang disunnahkan mengeraskan suara. Idul Adha, Idul Fitri, gerhana matahari kan siang hari. Itu disunnahkan keras suaranya. Sunnah mengeraskan suara. Sunnah pengertian tadi itu. Jika dilakukan dapat pahala, jika tidak ya tidak apa-apa. Kebalikannya makruh. Makruh jika dilakukan tidak apa-apa, jika ditinggal dapat pahala. Wajib jika dilakukan dapat pahala, jika tidak dilakukan berdosa. Haram sebaliknya, dilakukan berdosa, jika tidak dilakukan dapat pahala. Dia berhasil mengekang, menghindari dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mubah. Mubah ini tidak apa-apa, dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Seperti tidur tidak apa-apa, tidak tidur ya tidak apa-apa, makan tidak apa-apa, tidak makan tidak apa-apa, minum tidak apa-apa, tidak minum tidak apa-apa. Ini mubah. Jadi mengeraskan suara di waktu sholat Jum'ah itu hukumnya sunnah. Kalau dari pengakuannya Kiai kemarin itu bilangnya saya sih tidak kuat, mungkin beliau sakit. Saya ini tidak kuat sebenarnya, bilang begitu waktu malah waktu khutbah dia bilang gitu. Mungkin beliau ini sakit, saya rasa beliau sakit. Dan bilangnya waktu khutbah bilangnya saya tidak kuat ini. Bilang begitu. Ya kalau merujuk ke firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa kecuali sekuatnya. Itu tidak apa-apa, tetap sholatnya tetap sah, karena syarat rukunnya juga terpenuhi semuanya. Memang kelihatannya aneh, karena kita terbiasa sholat Jumat itu mengeraskan suara, walaupun sunnah itu kan terbiasa begitu. Begitu ada yang tidak mengeraskan suara karena dia sakit, tidak mampu, tidak kuat, terasa aneh memang. Tapi tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Ya. Hanya saja mungkin secara pahala kurang. Mungkin begitu tuh solusinya, mungkin imamnya kalau memang ada yang siap diganti. Tapi yang mungkin takmir kan tidak tahu keadaannya, dia juga tidak bilang sebelumnya. Juga ya apa ya, kalau sudah diberi jadwal lalu diganti kan tidak enak ya. Kecuali diri sendiri, maaf saya ini tidak kuat, saya ini sakit, ya tolong diganti yang lainnya. Mungkin andaikan dia terus begitu, mungkin saya siap menggantinya walaupun mendadak. Nah, mungkin baiknya begitu mungkin. Tapi dia mungkin tidak enak sendiri, saya dikasih jadwal kok digantikan ke orang lain, mungkin begitu mungkin. Tapi baiknya mungkin diganti supaya tidak terjadi apa ya, seperti salah paham begitu ya. Lalu tadi apa? Cepat ya. Nah, cepat ini ada dua. Ada cepat yang menghilangkan tumakninah, ya, seperti yang dilakukan sahabat, ya, disuruh sholat lagi oleh Rasulullah. Ada cepat tapi tetap tumakninahnya ada. Apa tumakninah itu? Tumakninah itu diam dalam sholat. Lamanya seperti orang membaca subhanallah ketika dia ruku,
ketika dia i'tidal, ketika dia sujud, ketika dia duduk di antara dua sujud. Itu harus tumak-nina. Tumak-nina ini diam. Bacaannya tidak wajib. Bacaan ruku tidak wajib. Bacaan i'tidal tidak wajib, sunnah. Bacaan sujud tidak wajib. Bacaan duduk di antara dua sujud tidak wajib. Artinya walaupun tidak baca itu sah sholatnya. Hikmahnya kenapa dalam sholat itu kita mulai awal takbir Allahu Akbar ya, sampai selesai kita baca terus. Kita berdoa terus, membaca Quran, doa ini. Supaya dalam sholat ini tidak ada waktu yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk berdoa kepada Allah. Sujud umpamanya diam, rukuknya diam, i'tidalnya diam, tetap sah sholatnya. Ya cuma secara pahala orang kerja 1 hari tidak sama dengan orang kerja 1 minggu. Ya pahalanya kurang. Jadi kemarin itu ya pahalanya kurang untuk dia. Tapi sholatnya tetap sah. Yang wajib itu tumak-ninahnya, diam. Ya. Lau sakanat hadar rajul la sakanat jawarihuhu. Di zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang sholat ya, mainan jenggotnya buat mainan. Nah, memang senang ya orang Isra Arab itu makan jenggot ini senang. Kata Rasulullah kalau orang ini khusyuk dia, nah, khusyuk itu anggota badan kita itu diam, tidak bergerak kecuali gerakan yang diperintahkan oleh Allah, disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya lihat kemarin itu tumak ninahnya ada, masih ada tumak ninahnya. Kalau tidak ya saya juga sholat duhur nantinya.